Halo, selamat sore Sobat Trader. Jumpa lagi dengan Lia Herawati dalam acara Market Talk. Yang seperti biasa, sore ini saya nggak sendirian. Saya saat ini atau hari ini ditemani oleh Bapak Lukman Hakim sebagai Research Analyst GK Invest. Kita invite dulu ya, Pak Lukmannya. Sore Pak Lukman. Apa kabar Pak? Ya, selamat sore. Ya, gimana puasanya? Saat ini, sampai saat ini masih lancar? Lancar. Lancar, amin. Insya Allah sampai hari H ya Pak. Sampai lebaran, biar lebarannya afdol. Baik, kalau gitu Sobat Trader. Baik Sobat Trader, kita sudah tersambung nih dengan Pak Lukman Hakim sebagai riset analis dari GK Invest yang pastinya kita akan ngebahas apa sih kejadian di pasar sepanjang atau minggu ke depan ya Pak ya, di awal minggu ini seperti biasa. Untuk awalnya saya mau bertanya dengan Bapak nih, mengawali perdagangan minggu ini, pasar masih terimbas dengan kenaikan suku bunga Amerika, Pak, dan perkembangan invasi Rusia di Ukraina. Bagaimana kondisi pasar saat ini menurut Bapak? Ya, kalau kita lihat hasil perdagangan minggu lalu, di mana bursa saham Amerika Serikat menguat dan ada juga sebagian yang mengalami pelemahan. Artinya ada sejumlah sektor yang tertekan oleh kebijakan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Seperti sektor saham di sektor teknologi misalnya, dia mengalami koreksi, ya. Sementara untuk saham-saham di sektor energi dan keuangan mendapat sentimen positif. Kalau sektor energi banyak diuntungkan oleh kenaikan harga minyak saat ini, kalau sektor keuangan banyak didukung oleh suku bunga yang tinggi, yang naik ya. Nah, saham-saham di sektor teknologi ini sebelumnya di masa ketika kebijakan moneter itu longgar, mereka banyak diuntungkan dengan suku bunga yang rendah. Jadi mereka bisa pinjam modal, kemudian mereka gunakan untuk mengembangkan perusahaan, hal seperti itu untuk investasi dan sebagainya. Nah, ketika suku bunga dinaikkan, tentu akan menjadi tambahan beban bagi mereka. Nah, ini yang terjadi di bursa saham pada perdagangan minggu lalu yang ditutup dalam posisi beragam. Kalau kita lihat untuk di pasar uang sendiri, kita lihat bagaimana dolar Amerika Serikat terus menguat, ya, terkait dengan sejumlah sentimen yang pasti karena kebijakan kenaikan suku bunga Amerika yang sudah dilakukan dan rencana kedepannya yang akan semakin agresif, ini mendorong dolar Amerika Serikat menguat. Kemudian sejumlah mata uang lain itu juga mendapat sentimen negatif secara domestik, artinya seperti euro, dia juga mengalami pelemahan terkait dengan sejumlah hal yang terjadi di Eropa. Kemudian pound sterling juga ini yang terjadi pada mata uang tersebut. Pada perdagangan komoditi kita lihat bagaimana harga minyak yang awalnya sempat melejit, kemudian mulai mengalami koreksi, bahkan sempat diperdagangkan sudah menembus di bawah 100 dolar per barel. Ini sebagai dampak daripada keputusan yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara besar, di mana mereka memutuskan untuk melepaskan cadangan strategis minyaknya. Nah, ini yang membuat pasar sedikit mengalami koreksi. Kemudian untuk perdagangan emas,
kita lihat mana harga emas masih mampu bertahan di atas harga psikologis 1.900 walaupun kenaikannya tertahan oleh kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Nah, itu yang terjadi pada minggu lalu. Oke, baik, terima kasih Pak. Untuk pasar uang nih Pak, kan menjadi salah satu spot menarik ya Pak Lukman ya, di mana dolar Amerika terus menguat, terus apa yang mendorong dolar masih menguat dan kira-kira berapa lama sih Pak penguatan ini? Ya, kalau kita lihat dolar Amerika Serikat ini sudah membuat peta jalan kenaikannya, di mana sudah diputuskan menaikkan suku bunga pada pertemuan bulan Maret, dan diyakini bahwa untuk sisa pertemuan selama tahun ini mereka akan menaikkan suku bunganya kembali. Ada sekitar 6 kenaikan suku bunga yang diperkirakan akan dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat pada tahun ini, di mana yang paling dekat pada bulan Mei nanti diyakini oleh sebagian besar pelaku pasar dan juga sudah mendapat konfirmasi dari sejumlah para pejabat tinggi Bank Sentral Amerika Serikat. Mereka menginginkan kenaikan suku bunga setidaknya 50 basis poin. Ini adalah kenaikan yang cukup agresif, kemudian nanti akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya juga kurang lebih sebesar 50 basis poin. Nah, ini akan membuat suku bunga Fed itu akan menjadi yang terdepan, yang paling agresif dibanding sejumlah suku bunga dari bank-bank sentral lain. Nah, implikasinya adalah dolar Amerika Serikat terus menguat, ya, selaras dengan kenaikan yield obligasi Amerika Serikat. Nah, ini jadi kalau kita bicara mengenai sampai kapan, saya kira bahwa dolar masih akan terus menguat sampai akhir tahun, sampai pergantian tahun. Ini yang akan membuat pasar uang akan menjadi salah satu spot yang menarik ya, pada tahun ini. Wow, berarti prediksi sampai akhir tahun ya Pak, lama juga ya Pak. Ini masih baru awal-awal tahun, ya, belum menginjak tengah tahun loh Pak. Masih pemanasan ini. Masih pemanasan, oke, baik. Lanjut Pak, terkait dengan penguatan dolar Amerika lagi nih Pak, bagaimana dengan perdagangan mata uang lain Pak, seperti Euro, GBP, Swiss franc, atau lainnya Pak? Ya, seperti yang sudah saya kemukakan tadi ya, bahwa sejumlah mata uang ini juga mereka mendapat sentimen secara domestik ya. Kita lihat bagaimana Euro misalnya salah satunya, itu Bank Sentral Eropa dinilai salah satu bank yang cukup lamban ya, paling dovish gitu, di antara sejumlah bank sentral lainnya. Mereka cukup hati-hati dalam merespon inflasi saat ini, di mana pada pertemuan terakhir mereka kembali menegaskan bahwa mereka belum akan menaikkan suku bunga sampai akhir tahun. Mereka masih akan melihat sejumlah data-data ekonomi lebih lanjut. Nah, ini menjadi sebuah isyarat bahwa dengan kebijakan yang masih longgar ini akan menjadi sentimen negatif terhadap euro. Ini yang membuat dalam perdagangan pairs euro USD misalnya, kita lihat sampai sekarang pun euro masih mengalami tekanan yang cukup signifikan. Nah, ini juga berlaku kepada pound sterling ya, di mana ada anggapan bahwa apa yang dilakukan oleh Bank Sentral Inggris, Bank of England, itu juga dinilai belum seagresif Bank Sentral Amerika Serikat, apalagi dengan wacana kenaikan 50 basis poin yang akan dilakukan pada bulan depan. Maka Bank Sentral Inggris ini masih juga dianggap lebih agak ke belakang daripada Bank Sentral Amerika. Nah, ini yang menjadi ganjalan bagi pound sterling untuk bisa menguat karena ada perbedaan suku bunga ini.
Jadi dalam perdagangan mata uang ini kita bisa lihat bagaimana perbedaan tingkat suku bunga antara Amerika Serikat, antara The Fed dengan ECB dan BOE dan juga bank sentral lainnya. Ini akan menjadi salah satu sentimen yang cukup signifikan untuk diperhatikan yang bisa mempengaruhi perdagangan di bursa. Nah, untuk euro sendiri itu juga masih mengalami dampak daripada perang yang terjadi di Ukraina. Ada potensi bahwa perang ini akan menimbulkan gangguan yang terhadap membuat euro bukan hanya menghadapi masalah suku bunga yang dianggap terlalu rendah, tapi juga masalah lain terkait dengan kondisi ekonomi sebagai datang. Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian, bagaimana yang diperkirakan masih akan berlangsung lama bisa memberikan dampak negatif terhadap euro. Berarti trennya masih turun ya, Pak? Ya. Mengingat dolarnya akan naik terus sampai akhir tahun, berarti ada harga atas sell. Ya, Pak ya? Oke. Oke, siap. Siapkan dananya yang kuat ya. Baik, Bapak. Kita lanjut ke komoditi nih, Pak. Karena dengan penguatan dolar otomatis kan pasar komoditi juga mengalami desakan ya, Pak ya, dari penguatan dolar. Menurut Bapak bagaimana kondisinya nih, Pak? Ya, kalau kita lihat bagaimana perdagangan komoditi tentu akan terdampak secara langsung dengan penguatan dolar Amerika Serikat ini. Karena hampir semua komoditi itu kan diperdagangkan dengan satuan mata uang dolar. Jadi ketika dolarnya menguat, ya, komoditi itu bisa berpeluang besar mengalami penurunan. Satu itu. Terus yang kedua adalah bagi sejumlah pelaku pasar atau investor yang notabene mereka bukan berasal dari negara yang memegang dolar, tentu dengan penguatan dolar ini menjadi hal yang memberatkan mereka. Ini yang menjadi alasan bagi koreksi pada harga komoditi secara umum gitu. Nah, secara khusus kita lihat bagaimana untuk perdagangan minyak misalnya itu seperti yang saya kemukakan di awal tadi bahwa salah satu sentimen yang mendorong penurunan harga minyak selain daripada penguatan dolar itu adalah pasokan, di mana pasokan minyak diperkirakan akan sedikit mengalami suplai dari pelepasan sejumlah cadangan strategis yang dilakukan oleh sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Korea dan sebagainya. Nah, ini diperkirakan akan menjadi sentimen negatif terhadap harga minyak. Namun dalam sejarahnya seperti yang sudah terjadi sebelumnya, ketika pelepasan ini terjadi, ini biasanya dampaknya juga tidak terlalu permanen. Hanya beberapa saat, ya, mungkin sekitar 2-3 bulan saja, kemudian harga akan kembali lagi mengikuti trennya yang sudah sejak awal, seperti itu. Kenapa ini tidak permanen? Karena negara-negara itu juga tidak mau berspekulasi lebih lanjut dengan melepaskan semua cadangannya. Akhirnya hanya sebagian aja cadangan yang mereka lepaskan. Ya. Jadi sebenarnya tanpa adanya pelepasan cadangan ini pun sebenarnya harga minyak masih akan tetap naik seperti itu. Ini kita lihat bagaimana pasokan minyak saat ini itu sangat tidak mencukupi permintaan. Ada permintaan yang terus menggeliat karena kondisi ekonomi yang terus berkembang setelah pandemi ini. Ya. Walaupun Cina misalnya sebagai salah satu konsumen minyak terbesar, itu saat ini di beberapa kota, khususnya di Shanghai, itu mereka masih mengalami lockdown. Nah, ada kekhawatiran pelaku pasar bahwa ini akan menimbulkan gangguan
terhadap permintaan minyak. Tapi sebagian besar pelaku pasar masih meyakini bahwa hal yang paling penting dari semuanya ini adalah kecukupan daripada produsen untuk memasok minyak untuk memenuhi permintaan pasar. Dan nyatanya saat ini terjadi pasokan yang tidak cukup untuk memenuhi permintaan. Baik, baik kalau gitu Pak. Berarti ini prospek minyak untuk seminggu ke depan fluktuasi berarti Pak ya? Nggak permanen dia akan koreksi ataupun naik? Kalau saya lihat bahwa dalam sepekan mendatang sih potensi koreksi masih cukup terbuka ya sebagai dampak daripada pelepasan harga minyak. Namun bagi sebagian pelaku pasar ini bisa menjadi sebuah peluang. Artinya ketika melakukan agregasi posisi, ketika harga menurun, ini akan justru membuka peluang untuk menambah mengingat fundamental jangka panjangnya yang masih cukup positif. Ini tentu bisa menjadi sebuah pertimbangan bahwa harga minyak hanya masalah menunggu waktu aja untuk kembali lagi di atas 100 dolar per barel, bahkan mungkin kembali lagi ke 150 dolar per barel. Oke. Paling nggak acuan buat teman-teman ya. Kalau harga bawah karena nih trennya masih turun, boleh lah. Kalau marginnya besar, boleh nabung buy ya Pak? Iya, nabung buy saja. Nabung buy ya? Oke. Kalau gitu Pak. Baik, selanjutnya harga emas di tengah tekanan penguatan dolar Amerika dan sentimen geopolitik masih diperdagangkan positif nih Pak. Bagaimana kecenderungan pasar emas seminggu ke depan? Ya, kalau kita lihat dalam seminggu ke depan ini sejumlah sentimen negatif terhadap harga emas akan lebih banyak berpusat pada seberapa kuat dolar Amerika Serikat ini akan menguat. Ya, ini yang perlu menjadi perhatian. Kita lihat bagaimana indeks dolar Amerika yang sempat menyentuh di atas angka 100 ya, indeksnya, tapi kemudian memantul dan terkoreksi. Nah, ini bisa menjadi sebuah catatan bahwa sewaktu-waktu dolar juga bisa mengalami taking profit ibaratnya. Nah, ini akan mengalami sedikit koreksi ya, untuk mengambil jeda. Nah, ini bisa menjadi sebuah peluang dari emas ya, untuk kembali lagi menaikkan harganya. Ya, mengawali perdagangan minggu ini saja kita lihat bagaimana harga emas yang pada akhir pekan lalu ditutup naik dan hari ini bertahan dengan masih positif, ya kan? Karena ada fundamental bahwa sentimen geopolitik masih mendominasi juga. Ya, kita lihat bagaimana keputusan daripada PBB yang mengeluarkan Rusia dari Dewan HAM yang kemudian disambut oleh Rusia dengan memutuskan untuk keluar dari badan tersebut. Ya, ini akan semakin memperkeruh situasi geopolitik yang ada saat ini. Kemudian Rusia juga sudah menyatakan bahwa mereka akan membuat ancaman atau sanksi baru terhadap negara-negara yang mendukung resolusi untuk menghukum Rusia. Artinya ini akan menjadi sebuah front yang lebih terbuka lagi, ya, yang bisa membuat bukan hanya masalah itu menjadi masalah Rusia dan Ukraina, tapi akan melebar kepada berbagai sejumlah negara. Ini yang patut dipertimbangkan bahwa akan menjadi sebuah bola liar, gitu kan. Nah, ini yang diyakini akan menjadi salah satu fundamental yang cukup signifikan untuk membawa harga emas bisa naik lagi. Ya, tidak menutup kemungkinan bahwa harga emas memang bisa kembali lagi ke angka
2.000 per troy ounce, seperti di saat puncak-puncaknya invasi ketika harga emas menyentuh posisi 2070 per troy ounce. Ya. Kondisi saat ini kan sebenarnya tidak terlalu jauh, hanya sekitar terpaut 120 atau 100 ya, 120-an dolar. Ini sebenarnya tidak terpaut jauh ya. Artinya ketika hari ini saja, ketika harga emas masih mampu bertahan di atas 1930, maka menjaga peluang untuk kenaikan harga emas ke 1960. Artinya kan posisi target hari ini dengan posisi tertinggi itu tidak terlalu cukup jauh. Hanya butuh sedikit pengungkit ya. Jadi sentimen seperti yang tadi dibilang, koreksi dolar Amerika Serikat, ya, atau ada sebuah berita yang mengejutkan dari Eropa, ini tentu akan dengan gampang akan membuat harga emas melejit kembali. Ya. Mengingat invasi atau perang Rusia Ukraina ini kayaknya panjang ya Pak ya. Jadi bisa ambil peluang juga untuk teman-teman karena komoditi biasanya naik, apalagi emas ya Pak ya. Nabung buy lagi. Kurang lebih seperti itu. Iya, emas masih memiliki sentimen yang cukup positif ya. Artinya ada kombinasi sentimen yang bisa dipertimbangkan misalnya dari segi geopolitik, misalnya yang masih kemungkinan konflik ini masih akan berkepanjangan. Itu tentu akan menjadi sentimen positif terhadap harga emas. Jadi meskipun dolar Amerika Serikat itu dinaikkan suku bunganya, naik menguat oleh kenaikan suku tingkat, itu masih belum cukup sebetulnya untuk menghentikan potensi kenaikan harga emas. Apalagi ketika itu digabungkan dengan bahwa inflasi ini masih cukup tinggi. Ya. Ini akan membuat harga emas itu masih memiliki cadangan bahan bakar lebih lanjut untuk menguat. Ada sejumlah perhitungan bahwa harga emas itu sebetulnya harga saat ini adalah harga yang relatif murah, mengingat sejumlah pertimbangan bahwasanya harga emas itu sewajarnya dalam situasi seperti sekarang itu sudah di atas 2.100 begitu. Makanya harga di 1950-an ini sebenarnya masih menjadi sebuah peluang untuk eksekusi. Oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, boleh pertanyaan tambahan ya Pak? Kan ada fundamental atau keluar data ya, PMI, retail sales, itu ngefeknya untuk komoditi khususnya emas, oil, dan mata uang gimana menurut Bapak? Ya, pada intinya sejumlah data itu kan mengkonfirmasi sejumlah sentimen. Kita lihat bahwa yang sejumlah data-data itu kan sebenarnya hanya untuk mengecek seberapa sehat kondisi ekonomi. Kalau kita bicara mengenai data-data makro daripada Amerika Serikat, itu kan untuk melihat bagaimana tren daripada ekonomi Amerika. Kalau misalnya angka-angka itu menunjukkan sentimen positif, maka ini akan menjadi pendorong bagi dolar Amerika Serikat untuk menguat. Seperti itu. Karena dengan semakin positifnya data-data ekonomi itu, maka ini akan semakin menjadi alasan bagi Bank Sentral Amerika Serikat untuk lebih bersifat agresif terkait dengan kebijakan suku bunganya. Ya. Nah, ini tentu akan berimbas pada penguatan dolar lebih lanjut. Nah, apabila kita melakukan transaksi di pasar uang, tentu kita bisa melihat bagaimana dampaknya terhadap currency seperti euro, seperti pound sterling misalnya seperti itu. Nah, terhadap komoditi kita lihat bagaimana penguatan dolar ini akan berdampak terhadap menjadi sentimen negatif terhadap harga minyak dan emas seperti itu. Namun seperti yang sudah saya katakan bahwa
data-data ini ketika mengkonfirmasi inflasi Amerika Serikat masih cukup kuat dan cukup tinggi, maka ini juga membuka jalan bagi harga emas untuk memiliki pondasi jangka panjang yang kuat juga. Baik. Oke Pak Lukman, saya rasa kita cek-cek belum ada pertanyaan dari teman-teman nih. Makasih ulasannya ya Pak. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Nggak ada pertanyaan ya Pak? Sepertinya asik menyimak. Cek-cek kayaknya so far masih so good nih mereka. Masih menunggu data karena masih awal minggu Pak. Biasa. Oh, iya. Masih cek lagi. Oke, sahabat trader, terima kasih ya. Mungkin demikian pembicaraan kita dengan Pak Lukman Hakim sebagai research analyst dari GK Invest. Kita ngebahas tentang perkembangan pasar seminggu ke depan ya Pak ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa trading di GK Invest, broker nomor 1 di Indonesia. Salam. Terima kasih Pak Lukman. Sampai jumpa.